Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kali ini saya akan sedikit menjelaskan tutorial penggunaan aplikasi layanan Rutan Tanjung Redep. Seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya bahwa aplikasi layanan Rutan Tanjung Redep ini ada dua. Yang pertama versi backend, yang kedua adalah versi frontend. Yang mana backend bisa diakses hanya untuk admin ya. Administratif atau admin. Kemudian aplikasi front end itu untuk diakses oleh pengguna. Ya, kali ini saya akan jelaskan tentang penggunaan aplikasi backend. Aplikasi backend bisa diakses menggunakan internet browser seperti Google Chrome, kemudian Mozilla Firefox atau Internet Explorer. Kali ini saya akan menggunakan Google Chrome. Ya, pertama-tama adalah kita harus memasukkan alamat URL aplikasi layanan Rutan Tanjung Redep. URL-nya adalah rutan-tanjungredep.com/backendredep/public. Ya, maka akan muncul halaman utama login page seperti ini. Saya akan coba masuk menggunakan akun super admin ya. Ya. Satu persatu saya akan menjelaskan menu-menu yang ada di aplikasi backend ini ya. Yang pertama itu ada pengaturan hak akses ya. Kemudian di sini ada dua sub menu, hak akses dan pengguna. Kemudian tahanan dan pengunjung itu ada tahanan dan daftar pengunjung. Kemudian di menu produk ada kategori produk dan belanja. Di menu konten ada kategori konten slider. Kemudian pengaduan ada submenu survei dan pengaduan. Untuk menu pertama, pengaturan hak akses. Baik. Hak akses. Di sini kita sudah menginput ada beberapa hak akses, ada admin, e-commerce, konten, koperasi, pengunjung sampai dengan user. Jadi untuk hak akses itu adalah level dari user level atau petugas yang akan kita berikan hak akses. Misalnya admin di sini kita lihat hak aksesnya adalah bisa melihat data warga binaan, mengedit, kemudian melihat produk, edit produk, kemudian posting itu artinya konten ya, kemudian bisa melihat atau membuat user baru ya. Di sini kita lihat. Nah, itulah fungsi-fungsi yang kita berikan kepada user level admin. Sebagai contoh lain, kita lihat di sini ada misalkan registrasi. Kita lihat hak akses user level registrasi adalah bisa melihat atau mengizinkan pembuatan warga binaan, melihat warga binaan, kemudian membuat atau menambah data warga binaan, mengedit dan menghapus. Ini bisa melihat report, kemudian pengguna dan pengunjung ya. Jadi itulah hak akses yang diberikan kepada user level registrasi. Lalu bagaimana jika kita ingin memberikan hak akses baru kepada level baru ya. Di sini kita lihat ada tombol add role. Add role di sini kita ketikkan namanya, role barunya apa, misalkan kasir atau misalnya koperasi 2 misalnya seperti itu. Nah, kita buat di sini koperasi 2 misalnya. Nah, kita kasih hak aksesnya. Misalnya dia bisa melihat produk, kemudian user dan WB gitu. Nah, seperti itu. Ya, setelah selesai nanti kita simpan. Ya, baik, untuk menu yang kedua adalah menu kedua dari pengaturan hak akses adalah pengguna. Ya, di sini kita bisa menambahkan pengguna, baik pengguna aplikasi ataupun pengunjung ya. Sebagai contoh, kita tambahkan pengguna di sini. Kita masukkan namanya, contoh misalnya Budi, kemudian identitasnya nih bisa diisi NIP untuk
petugas atau misalnya NIK sebagai pengunjung, untuk pengunjung. Kita sebut saja NIK di sini adalah 33445566 ya, misal ya. Kemudian kita masukkan alamat email, misalnya saya masukkan alamat email saya di sini. Passwordnya misalnya 1234567, confirm ya, 1234567. Nah, foto tidak wajib diisi ya, ini bisa untuk profil atau kalau pengunjung bisa kita masukkan nomor KTP atau KTP ya, foto KTP-nya di sini. Ya, nomor manual di sini kita masukkan 08 77 818 666 ya 48. Ya, untuk nomor WA-nya juga sama. Jenis kelamin men, alamat Bandul, Depok. Di sini saya sebagai pengunjung. Oke, warga binaannya adalah John. Oke. Status harus diaktifkan ya. Baik, di sini adalah data pengguna baru yang diberikan hak akses sebagai pengunjung. Ya, setelah selesai semua disimpan. Oke. Ya, maka data yang baru sudah ada di sini ya. Namanya Budi di sini ya. Oke, ini nomor teleponnya. Oke, alamatnya. Ya. Itu adalah cara bagaimana kita menambahkan pengguna baru. Sama halnya dengan misalkan petugas. Ya, tambah pengguna di sini. Tambah pengguna ya sama, kita isikan juga semua kolom-kolom ini kita isi. Nah, hak aksesnya yang kita berikan adalah hak akses petugas. Misalnya dia adalah petugas registrasi, maka kita pilih registrasi. Nah, dia misalkan petugas e-commerce, maka kita pilih lah role e-commerce ya, seperti itu ya. Baik, saya lanjut ke menu berikutnya adalah tahanan dan pengunjung ya. Di sini ada dua menu submenu ya, adalah submenu tahanan dan submenu daftar pengunjung ya. Pertama adalah tahanan. Kita lihat di sini. Sini adalah data untuk menginput atau menambahkan tahanan atau warga binaan ya, atau narapidana misalnya. Sebagai contoh seperti ini. Ya, kita masukkan di sini nama misalnya Ismail bin Bail sebagai contoh ya. Kemudian foto ini kita bisa masukkan foto WB yang bisa dibilang foto tampak depan, kiri atau kanan sebagai validasi. Ya, sebagai validasi bahwa Ismail bin Mail adalah orang tersebut ya, sesuai dengan fotonya. Nah, di sini ada kategori, kita pilih. Kalau dia memang tahanan baru, maka pilihlah kategori tahanan baru. Kalau dia narapidana, maka pilih narapidana, seperti itu. Kita pilih narapidana. Kemudian di sini ada dokumen atau pilih file. Sebetulnya fungsi dari dokumen atau pilih file adalah hanya untuk tahanan baru. Karena untuk tahanan baru yang saya tahu informasinya adalah untuk pengunjung, supaya dapat mengunjungi tahanan baru harus mempunyai surat izin kunjungan dari kejaksaan ya, dari kejari ya. Ya, jadi seperti itu. Jika dia tahanan baru, maka si pengunjung harus mendapatkan surat izin kunjungan dari kejari, yang nantinya surat tersebut akan diupload melalui file ini ya. Jadi siapa yang mengupload? Yang mengupload adalah petugas registrasi. Jadi soft filenya itu akan diupload melalui
aplikasi ini. Ya, bisa menggunakan foto, PDF, boleh, JPEG, PNG itu boleh juga. Ya, kemudian kita isikan di sini blok dan kamar hunian. Kemudian jenis pelanggarannya apa? Ini di input manual saja untuk jenis pelanggaran. Misalnya ini blok C3. Kemudian dokumennya ini karena dia sudah narapidana ya, bukan tahanan baru. Pelanggarannya adalah misalnya pencurian. Oke. Ya, sebagai contoh. Ya, saya sudah tambahkan Ismail bin Mail. Sini. Ya, itu adalah menu tambah tahanan atau tambah warga binaan. Lanjut adalah daftar pengunjung. Jadi pada menu daftar pengunjung, di sini kita bisa melihat daftar pengunjung yang akan melakukan kunjungan. Ya, sebagai contoh di sini adalah Ibu Sukma. Kemudian dari aplikasi dia sudah booking, sudah pesan itu tanggal 26 Maret 2021. Nah, jadwalnya sekitar jam 9 jam 10. Ya. Kemudian yang mengunjunginya adalah Herman. Bisa jadi ini Herman ini adalah masih kerabat ya, kerabat dekat bisa, kemudian saudara lain juga bisa. Ya, kemudian nomor antrian pertama di sini. Lalu napinya siapa? Sini ada John. Nih, belanja berarti artinya ada belanjaan yang di input ya. Seperti itu. Nah, nanti dari data ini petugas registrasi bisa melakukan tindak lanjut seperti misalnya menyiapkan gadgetnya, menyiapkan belanjaannya, kemudian memanggil warga binaannya, seperti itu, yang nanti akan dijadwalkan sesuai dengan kunjungan yang diinput oleh pengunjung atas nama Sukma. Ya.